selalu ada untuk orang. Kalau orang sakit, kalau orang senyum, kalau orang sedih, kalau orang tidur, kalau orang tidak kumur, selalu ditemani sama mami. Ini selalu ada untuk orang. Terima kasih mami, I love you. Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semua? Welcome back to GKI Sion Sunday School. Bersama Lause Siska di sini, juga sudah ada Lause Lause Jauling dan Lause. Lause Caca. Nah, kita sudah berkumpul bersama-sama, sudah siap untuk memuji Tuhan? Mana semangatnya yo? Semangatnya, sukacitanya udah? Yuk, sekarang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian, memuji Tuhan selalu dengan sukacita ya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, 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 mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Nah, anak-anak, sekarang mari kita bersama-sama berdoa. Minta Lause Cia untuk memimpin doa, yuk. Yuk anak-anak, mari kita ambil sikap yang baik. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, kami hari ini dapat bangun pagi, kami dapat beraktivitas, dan kami kau ingatkan untuk dapat beribadah kepadamu. Walaupun kami sekarang beribadah secara online, tapi kami tetap bersyukur pada Tuhan karena segala fasilitas yang Tuhan berikan sehingga kami tetap dapat beribadah. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami melalui orang tua kami. Terima kasih Tuhan, Kau terus menemani kami dikala kami sedang sedih atau kami sedang sakit. Tuhan terus menemani kami. Sekarang kami mau sungguh-sungguh beribadah kepadamu. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, anak-anak masih tetap berdiri ya. Lause mau tanya, apakah sampai hari ini ada anak-anak yang masih membuka Alkitab firman Tuhan dan membacanya setiap hari? Masih ada? Kalau masih ada, Lause angkat jempol, 2 jempol malahan. Anak-anak adalah, kalian adalah anak-anak yang rajin, setia dan taat. Ya, puji Tuhan ya. Nah, anak-anak ada yang tahu berapa jumlah kitab di dalam perjanjian baru? Ingat? Tuh ada yang bisa jawab ya, 27 ya. Ingat ke nama-namanya? Nah, supaya kita makin ingat, kita akan sama-sama menaikkan pujian dari Matius sampai kitab Wahyu, kitab perjanjian baru. Ya, kita buka Alkitabnya yuk sama-sama yuk. Nanti kita buka ya Alkitabnya ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani,
Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, nah anak-anak, hati kita ini seperti sebuah bejana ya, wadah ya, yang kosong dan perlu diisi dengan firman Tuhan sebagai air yang segar. Anak-anak sudah siap diisi dengan firman Tuhan seperti air yang segar? Kita akan menyanyikan Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Akan berdoa, yang akan memimpin doa adalah Lause Jiaoling. Yuk anak-anak, kita akan masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami rindu dipenuhi oleh firman-Mu Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami. Tuhan, bukakan telinga kami supaya kami dapat mendengar firman Tuhan dengan baik dan hati kami dipenuhi oleh firman-Mu. Tuhan, tolong Lause yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan agar kami dapat semuanya mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak boleh duduk. Adik-adik, ada yang pernah lihat bayi atau punya dedek bayi di rumah? Nah, sebenarnya kita juga pernah ya jadi bayi. Apa sih ciri-ciri dari bayi itu? Ya, mungkin menangis, merengek, suka senyum-senyum. Nah, adik-adik, ada satu ciri dari bayi lagi adik-adik. Seorang bayi itu suka memasukkan barang-barang di sekitarnya, apa yang dia pegang masuk ke dalam mulutnya. Kenapa ya bisa begitu? Ternyata adik-adik, bayi itu lebih bisa mengenali benda-benda melalui mulut dibandingkan tangannya. Mulutnya jauh lebih peka dibandingkan tangannya adik-adik. Nah adik-adik, hal ini dapat menjadi berbahaya loh. Coba bayangkan
kalau di sekitar bayi itu yang ada pisau, gunting, jarum. Ngeri adik-adik, kalau dimasukkan mulut bisa melukai bayi itu. Oleh karena itu, bayi tidak pernah ditinggalkan sendiri adik-adik. Kadang mereka harus dijagain sama mami papinya atau orang lain yang lebih dewasa adik-adik. Karena bayi ini belum tahu mana benda yang baik, mana benda yang buruk, mana benda yang bisa beracun, mana benda yang bisa baik untuk tubuhnya. Adik-adik, meskipun saat ini kita udah gede nih, terkadang kita juga belum bisa membedakan. Tapi bukan membedakan benda adik-adik, membedakan sikap. Kadang kita belum bisa tuh membedakan mana sikap yang baik atau sikap yang buruk. Ternyata untuk membedakan sikap yang baik dan buruk, kita perlu hikmat. Nah, kita hari ini mau belajar tentang hikmat adik-adik. Yuk kita baca di 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai dengan 28. Nah, adik-adik di rumah bisa membuka Alkitabnya dan Lause cerita untuk adik-adik. Adik-adik, di dalam perikop ini ada seorang raja yang baru pertama memerintah kerajaannya. Namanya adalah Raja Salomo. Raja Salomo. Dia adalah anak dari Raja Daud. Adik-adik ingat cerita minggu-minggu lalu tentang Raja Daud? Nah, adik-adik, akhirnya Raja Daud menikahi Batsheba. Dan dari pernikahan itu mereka mendapatkan seorang yang bernama Salomo. Nah, Tuhan udah pernah bilang tuh sama Raja Daud, nanti nih si anakmu nanti, anak dari Batsheba ini, Salomo, dia yang akan memerintah kerajaan Israel setelah aku. Dan benar adik-adik, setelah itu, setelah Daud selesai pemerintahannya, Salomo lah yang memerintah kerajaan Israel. Adik-adik, pada zaman Salomo memerintah, di awal-awal memerintah, belum ada tempat ibadah, belum ada gedung gereja seperti yang kita miliki ini adik-adik. Oleh karena itu, mereka kalau beribadah harus pergi ke bukit-bukit. Nah, adik-adik, Salomo ini masih meneladani ketaatan dari Daud. Jadi, dia juga mau datang beribadah kepada Tuhan. Sebagai tanda kasihnya kepada Tuhan, Raja Salomo ini mau mempersembahkan korban bakaran di bukit. Jadi dia harus pergi dari Yerusalem ke Gibeon. Di sana dia pergi ke bukit dan mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan. Korban bakarannya juga cukup banyak adik-adik. Ada 1000 ekor korban bakaran adik-adik. Wah, banyak ya. Nah, adik-adik, setelah Salomo mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, ternyata Tuhan menampakkan diri kepada Salomo melalui mimpi. Adik-adik, mimpi pada saat itu berbeda loh sama mimpi pada zaman sekarang. Mungkin ya, kalau lo semimpi atau adik-adik di rumah mimpi, mungkin akan segera lupa ya. Mungkin juga kita menyebutnya sebagai bunga tidur, asal sekedar lewat aja mimpi itu. Tapi mimpi di zaman itu merupakan suatu yang penting. Karena pada zaman Salomo itu, di dalam mimpi itu Tuhan bisa berbicara kepada orang-orang penting, raja, nabi, dan isinya juga pesan-pesan penting di dalam mimpi itu. Nah, kira-kira apa nih? Kira-kira Tuhan ngomong apa dalam mimpi itu? Nah, ternyata Tuhan ngomong pada Raja Salomo. Salomo, apa yang kau inginkan? Aku akan memberikannya kepadamu. Wah, kalau pertanyaan ini diberikan kepada adik-adik semua di rumah, kira-kira adik-adik mau jawab apa? Kalau Tuhan nanya, apa yang kamu inginkan akan kuberikan. Nah, Lause mengira nih kita pasti meminta, Lego, mainan yang banyak, atau handphone yang baru, atau laptop yang baru, iPad yang baru, dan lain sebagainya adik-adik. Tapi adik-adik, ternyata Salomo gak minta itu semua loh. Salomo gak minta emas, perak, masyarakat yang banyak lagi, atau kerajaan yang sangat besar. Salomo tidak minta itu. Ketika Tuhan nanya sama Salomo tentang apa yang dia inginkan, Salomo malah mengingat akan kebaikan Tuhan. Tuhan, Engkau sudah sangat baik kepada papaku Daud.
Engkau telah menolong papaku Daud dalam memerintah kerajaan Israel ini. Engkau boleh menjaganya, menolongnya dalam peperangan. Dia juga mengingat, Tuhan kau sangat baik, engkau boleh menolongku untuk saat ini menjadi seorang raja. Tuhan sangat baik kepada papaku dan aku. Gak hanya itu adik-adik, ternyata Salomo juga sadar kalau dirinya masih muda. Dia belum tahu cara banyak memimpin sebuah negara, sebuah bangsa. Dia merasa dirinya penuh kekurangan dan ada kelemahan. Oleh karena itu adik-adik, apa yang diminta oleh Salomo? Salomo meminta kebijaksanaan dari Tuhan. Salomo meminta kebijaksanaan. Adik-adik, Salomo sadar kalau dia memimpin bangsa yang besar, bangsa Israel yang banyak orangnya, dia gak bisa sendiri. Dia harus memutuskan hukum, peraturan. Dia sadar dia membutuhkan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Dia tidak mau memerintah dengan kekuatannya sendiri. Dia mau memerintah dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Adik-adik, Salomo merupakan raja yang takut akan Tuhan. Dia gak mengandalkan dirinya sendiri loh. Dia mau mengandalkan Tuhan, adik-adik. Dan dia tahu meskipun posisinya tinggi sebagai raja, orang nomor 1 di kerajaan Israel, dia tahu apa yang dia kerjakan harusnya bertanggung jawab kepada Tuhan dan kepada umatnya. Oleh karena itu dia tidak mau mengambil keuntungan sendiri. Dia mau taat, dia mau dipimpin oleh Tuhan. Oleh karena itu dia minta kebijaksanaan daripada Tuhan, adik-adik. Nah, adik-adik, sikap seperti inilah yang disenangi oleh Tuhan. Sehingga Tuhan bukan hanya memberikan kebijaksanaan kepada Raja Salomo, Tuhan juga memberikan kekayaan dan kehormatan kepada Raja Salomo. Bahkan Tuhan berjanji kalau Salomo hidup taat seperti Daud, maka Tuhan akan memberikan umur yang panjang. Aduh adik-adik, ternyata apa yang didapatkan Salomo melebihi dari apa yang dia minta. Tuhan tidak hanya memberikan kebijaksanaan, tapi dia memberikan kekayaan, kehormatan, bahkan janji umur yang panjang. Adik-adik, inilah sikap yang disenangi oleh Tuhan, meminta kebijaksanaan. Terus selanjutnya, apa buktinya? Apa contohnya si Salomo ini bijaksana, berhikmat? Nah, di ayat selanjutnya 16-28 kita akan mengetahui di sana ada cerita yang menunjukkan bahwa Salomo ini bijaksana. Jadi ceritanya ada 2 wanita sundal datang kepada Raja Salomo. Adik-adik, wanita sundal pada saat itu tidak disenangi oleh orang-orang, dikucilkan, disisihkan. Gak ada orang yang senang sama wanita sundal. Bahkan mereka juga mungkin gak percaya tuh, gak dengerin omongan wanita sundal. Tapi di saat itu Salomo memperbolehkan wanita sundal ini datang kepadanya. Ada apa ya? Kira-kira 2 wanita sundal ini mau ngapain? Ternyata 2 wanita sundal ini mau melakukan pengaduan, adik-adik. Salah satunya berkata, "Yang mulia Raja, aku mau melaporkan sesuatu yang mulia. Jadi aku tinggal bersama temanku ini dalam satu rumah. Kami sama-sama memiliki bayi, tapi dia telah menukar bayinya dengan bayiku. Bayinya telah mati karena tidak sengaja tertindih waktu tidur. Dia menukar dengan bayiku yang masih hidup." Lalu wanita yang lainnya berkata, bukan seperti itu. Bayimulah yang mati dan bayikulah yang hidup." Wanita mengatakan lagi, "Tidak, bayiku yang masih hidup, yang mati adalah bayimu." Adik-adik, 2 wanita ini bertengkar. Kita juga gak ngerti mana yang benar, mana orang sundal, sulit untuk dipercaya. Aduh adik-adik, gimana ya caranya memutuskan ini semua? Di zaman itu belum ada CCTV tuh untuk mengecek mana yang benar, mana yang salah. Atau belum ada tes kesehatan yang canggih, tes DNA atau yang lainnya untuk mengetes kebenaran mana ibu kandungnya, mana anak kandungnya. Belum ada. Tapi kita harus ingat bahwa Raja Salomo mendapatkan hikmat dan bijaksana daripada Tuhan. Oleh karena itu Salomo menyuruh orangnya mengambil pedang. Nah, Salomo menyuruh, "Ya, sekarang potong
potong bayi itu menjadi 2 supaya semua mendapatkan bagian dari bayi itu. Lalu perempuan yang tadi berkata, ya betul, potong saja, biar kami tidak ada yang mendapatkan bayi itu. Tapi wanita yang di sini berkata, ya Baginda Raja, ampuni kami, ampuni kami. Jangan potong bayi itu. Sudah, berikan kepada wanita itu saja. Gak apa-apa aku gak memiliki bayi itu, asalkan bayi itu selamat. Adik-adik, ternyata cara Salomo ini dapat membuktikan mana ibu yang asli, mana ibu yang palsu. Ibu yang asli gak akan tuh membiarkan anaknya mati dipotong. Dia akan membiarkan bayinya ini dimiliki oleh orang lain, asalkan anaknya tetap hidup. Dan disitulah Salomo mengerti mana ibu aslinya. Maka Salomo memberikan bayi itu kepada wanita yang melarang untuk membunuhnya tadi. Keren ya Raja Salomo. Raja Salomo dengan hikmat yang dari Tuhan bisa memutuskan perkara. Dan karena semua itu, semua orang takut kepada Raja Salomo. Adik-adik, apa sih sebenarnya hikmat itu? Hikmat itu berarti memiliki hati yang mendengar. Hati yang mendengar siapa? Hati yang mendengarkan Tuhan. Nah, sehingga kalau orang berhikmat, dia mau berdengar-dengaran sama Tuhan, nggak menurut keinginannya sendiri, nggak menurut emosinya sendiri. Adik-adik, ternyata bukan cuma raja yang harus memutuskan sesuatu. Meskipun saat ini kita kecil ya, di tengah-tengah keluarga kita paling kecil, tapi kita secara tidak sadar juga sudah memutuskan sesuatu atau memilih sesuatu. Coba deh adik-adik pikirkan, kalau lagi bangun tidur, melek nih. Udah ada pilihan adik-adik, mau berdoa, bersyukur sama Tuhan, atau segera ambil HP-nya main game. Terus kita melangkah lagi. Di ruang makan, pilih makan sereal atau makan ciki ya. Nah, adik-adik, ternyata di depan kita banyak pilihan-pilihan yang seringkali kita memilihnya berdasarkan keinginan kita, bukan mendengarkan hatinya Tuhan. Nah, oleh karena itu, sebenarnya bukan raja aja yang perlu hikmat, kita pun perlu hikmat. Apalagi kalau kita misalnya tuh diejek sama teman kita ngata-ngatain kita. Nah, kita juga punya pilihan, mau balas mengejek, menjambak, atau kita mau mengasihinya dan mendoakannya. Adik-adik semua, kita perlu hikmat daripada Tuhan supaya kita memilih yang tepat, supaya kita mengasihi dan mendoakan teman kita yang menyakiti kita perlu hikmat daripada Tuhan. Tapi Lause sadar, kita adalah orang yang berdosa. Lause, adik-adik semua, dan kita semua orang berdosa. Kita seringkali tidak memilih yang tepat, tidak memilih yang benar. Kita malah memilih yang menyenangkan hati kita. Coba kalau dikasih pilihan, nonton YouTube sepuasnya atau belajar? Ya pasti nonton lah. Nonton membuat hati senang, banyak rame, banyak hal yang kita bisa lihat, banyak yang menghibur kita. Sedangkan belajar bosen, bikin ngantuk, bikin pusing. Tapi adik-adik, mana yang lebih benar? Kalau kita nonton keterusan, berlebihan sampai lupa waktu, akhirnya kita lupa belajar, ketinggalan pelajaran, dan tugas-tugas numpuk banyak. Nah, adik-adik, terkadang pilihan kita salah, malah menyengsarakan kita, menyusahkan kita. Oleh karena itu, apa yang menyenangkan hati kita belum tentu benar. Kita perlu hikmat daripada Tuhan supaya kita memilih yang benar. Adik-adik semua, sikap ini sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ingat, waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani berdoa sebelum dia disalibkan, Tuhan Yesus berdoa, Tuhan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Adik-adik, salib merupakan hal yang gak enak, menyakitkan, bukan hanya secara fisik saja, tetapi dengan Yesus disalib, dia terpisah dengan Bapaknya. Yesus sendiri dalam doanya merasa berat untuk menghadapi salib itu, tetapi dia memilih untuk taat kepada Bapa, meskipun menyakitkan.
karena dia mau melakukan kehendak Bapaknya dan dia mau mengasihi kita. Karena ketaatan Yesus Kristus dengan Bapaknya, maka kita selamat adik-adik. Kita tidak akan dihukum karena dosa-dosa kita. Kita akan tinggal bersama Bapa di surga karena dia telah mati di salib untuk kita. Adik-adik, kita sudah mengerti bahwa Yesus sendiri sudah menyelamatkan, bahwa dia mau taat kehendak Allah daripada kehendaknya sendiri. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama belajar supaya kita tidak taat pada diri kita sendiri, tapi taat kepada Allah. Gimana sih caranya supaya kita berhikmat dari Allah? Gimana caranya kita supaya mendengar hati Allah, memiliki hati yang mendengar Allah? Adik-adik, kalau kita mau memiliki hati yang mendengar, kita juga perlu punya waktu untuk berelasi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, ngobrol sama Tuhan, yaitu melalui doa dan membaca firman Tuhan. Di dalam berdoa, adik-adik di rumah bisa ngobrol sama Tuhan, menyampaikan perasaannya, menyampaikan apa yang diinginkan, dan mendengarkan apa yang Tuhan ingin kalian lakukan. Ketika kalian membaca firman Tuhan, kalian bisa mengerti mana yang menyenangkan hati Tuhan, mana yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, memang kita perlu punya waktu untuk berelasi dengan Tuhan, mendengar Tuhan, supaya kita boleh memiliki kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga kita bisa menentukan mana sikap yang benar, sikap yang tepat, dan menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, saat ini Lausa akan berikan ayat hafalan di Amsal 16 ayat 16. Kiranya ayat ini juga menjadi pengingat kita bahwa hikmat itu penting. Amsal 16 ayat 16. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapatkan pengetahuan jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur apabila pada pagi hari ini kami boleh sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan apabila kami boleh belajar dari seorang Raja Salomo. Dia adalah orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mendahulukan hikmat daripada yang lain. Tuhan, kami juga mau merendahkan diri kami. Kami mau juga meminta hikmat yang daripada-Mu, sehingga apapun yang kami lakukan semua menyenangkan hati-Mu. Jangan biarkan kami memilih apa yang menyenangkan hati kami saja, tetapi kami harus memikirkan ya Bapak apa yang menyenangkan hati-Mu. Tolong kami yang kecil dan lemah ini ya Bapak. Seringkali kami tidak taat kepada Engkau, tapi saat ini Tuhan, kami mau belajar untuk mendengar Engkau terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita sudah dengar cerita yang indah dari Lause Priska ya tentang Raja Salomo. Nah anak-anak, kita juga harus minta hikmat daripada Tuhan supaya kita dapat bertindak bijaksana di dalam segala hal, bukan? Nah, kita mohon Tuhan menolong kita menjadikan anak-anak yang berhikmat dan berhati bijak ya. Nah, anak-anak, sebagai rasa syukur kita akan memberikan persembahan. Persembahan seperti biasa boleh ditransfer ke rekening atas nama GKI Sion atau dimasukkan ke dalam amplop, kemudian diserahkan kepada lause-lause kita, atau boleh titip pada papa mama yang beribadah di gereja ini ya. Terima kasih untuk anak-anak semua, untuk orang tua semua yang sudah mendampingi anak-anak ibadah online ini. Nah anak-anak, untuk mengakhiri ibadah ini, mari kita menaikkan pujian. Kita akan menyanyikan Bapa terima kasih. Bapa di
Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah online pada pagi hari ini. Kami sudah memuji Tuhan dengan sukacita. Kami juga boleh mendengar firman Tuhan yang indah. Tuhan, ajar kami menjadi anak-anak yang selalu hidup takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa akan memelihara dan memimpin hidup kami. Ajar kami taat dan setia sampai kami besar nanti. Kami selalu mengikut Tuhan seumur hidup kami. Dan Tuhan, kami berdoa juga untuk keluarga kami, papa mama kami diberkati oleh Tuhan. Berdoa untuk sekolah kami, meskipun mungkin kami masih sekolah online, belum bisa tatap muka, tapi Tuhan tetap tolong kami supaya kami selalu rajin belajar dan kami menjadi anak-anak yang berprestasi. Biarlah hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan dan menjadi saksi Kristus. Tuhan, kiranya Engkau juga yang memberikan kami semua tubuh yang sehat dan kuat dan selalu semangat dan sukacita di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan sahabat kami yang sejati. Amin. Anak-anak, ibadah sekolah minggu online sampai di sini. Ya, Lause pamit dulu ya. Lause Siska di sini. Lause Jiaoling. Masa Caca. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bye-bye, sampai ketemu.